Saat Najwa Shihab sentil polisi dan keluarganya yang tampak punya gaya hidup hedon jika diukur dengan gaji, Nikita Mirzani menyolot. Saat Bejorka membelejeti data sejumlah pejabat, Nikita Mirzani ancam bongkar siapa Bejorka dan bahkan menyebut Bejorka hacker bodoh. Baik Mbak Nana atau Bejorka tak ambil pusing dengan wanita yang disebut-sebut dekat dengan petinggi yang sedang bermasalah ini. Itu kemudian juga orang akhirnya ngelihat polisi ini tuh kerap kali nggak malu dan sungkan mempertontonkan kemewahan gaya hidup hedon. Dan spesifik itu dibahas waktu Kapolri rapat dengan Komisi 3. Jadi ada beberapa anggota DPR Komisi 3 yang bilang, sekarang itu, dari dulu sih sebetulnya, bukan hanya sekarang, itu tuh polisi tambah nggak sungkan pamer kemewahan, pamer ada, dan bukan cuma polisinya, keluarganya juga. Ada istri Kapolres yang gak malu tuh pamer foto di Instagram lagi naik sepeda harganya 300 juta gitu. Oh. Dan akhirnya ramai juga gara-gara konvensi pers kasus Sambo. Salah satu petinggi Polri-nya itu tampil dengan baju mewah. Ada tuh kan kalau nggak salah ramai di Twitter tuh baju Burberry yang udah dicek-cek secara netizen kita kan ini banget ya, lincah gitu ya. Mungkin akan itu. Inilah komentar jurnalis kawakan Najwa Shihab yang dikomentari oleh Nikita Mirzani. Entah kenapa, Nikita Mirzani seolah sakit hati atas komentar Mbak Nana, hingga ia pun mempertanyakan pernyataan Najwa Shihab yang tidak langsung menyebut oknum polisi yang bergaya hedonis. Kalau berani, kenapa enggak sebutin saja langsung nama oknum yang hedon? Tulis Nikita Mirzani melalui akun Instagramnya. Mbak Nana, kenapa sih kok nyolot banget sama kepolisian? Memang Mbak Nana sudah pernah tersakiti seperti saya, imbuh Nikita. Argumen Nikita memang beda kelas dengan Najwa. Najwa hanya mempertanyakan kehidupan polisi yang hedonis, tak perlu menyebut sebagian atau oknum, karena yang ia maksud adalah polisi yang memamerkan hedonis. Tak heran jika Najwa Shihab tidak meladeni Nikita Mirzani. Mbak Nana pun cuek, seolah tak ambil pusing dengan komentar Nikita. Sikap yang sama juga dilakukan oleh Bejorka, hacker yang saat ini tengah mendapat sorotan ketika Nikita ikut nimbrung berkomentar. Hacker Bejorka tak mau pusing dengan ejekan Nikita Mirzani yang mengatakan dirinya bodoh. Terang-terangan Bejorka memberikan balasan menohok terkait unggahan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Bejorka pun mengaku tak memiliki waktu untuk meladeni Nikita Mirzani. Halo Nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk melayani Anda, tulis Bejorka berbahasa Inggris. Menurut Bejorka, Nikita Mirzani saat ini hanya ingin menutupi masa lalunya yang buruk, karena Anda hanya mencari nama yang baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk, imbuhnya. Sebelumnya Nikita Mirzani kedapatan menyerang Bejorka lewat postingan di Instagram story-nya. Dia bahkan mengancam akan membongkar identitas sang hacker. Tunggu saya yang bongkar identitas kamu ya, tulis Nikita dalam Instagram story-nya. Nikita Mirzani memang turut nimbrung mengomentari ulah Bejorka. Menurutnya, Bejorka tukang ngarang. Ini dilakukan karena data pribadinya diumbar oleh Bejorka. Bahkan Nikita meminta agar hacker Bejorka lebih banyak belajar. Ia pun mengaku tak masalah jika harus membiayai Bejorka agar menjadi seorang hacker yang handal. Hacker Bejorka memang sukses bikin heboh sekaligus ketar-ketir. Rakyat Indonesia seolah menunggu data siapa lagi yang akan dibongkarnya. Di satu sisi, Bejorka dibenci dan dicari karena menyinggung orang nomor satu di negeri ini, Presiden Jokowi. Namun, di sisi yang lain, ia banyak dirindu dan ditunggu. Meski masih tanda tanya besar, siapa sosok di balik Bejorka? Di pencarian beberapa platform media sosial, juga banyak yang menggunakan nama dan foto Bejorka. Entahlah kenapa Bejorka seolah menjadi idola baru saat ini. Beberapa komentar bernada kritis juga bermunculan di media sosial. Salah satunya pemuda di TikTok @xhironap
dan seorang advokat melalui TikTok @koko_josepirian. Komentar mereka seolah mewakili suara rakyat kebanyakan. Pemerintah ngeklaim kalau misalnya mereka sudah dapat identitasnya si Bjorka. Beberapa sumber lain juga mengatakan si Bjorka ini adalah bocah asal Cirebon. Sampai-sampai pemerintah bilang kalau si Bjorka ini bukanlah hacker yang level tingkat atas gitu, masih cere-cere. Data yang diungkap juga kata pemerintah bukan data-data yang penting. Jadi katanya masyarakat nggak perlu worry lah soal si Bjorka ini. Sebenarnya gini ya teman-teman, mau dia si Bjorka hacker tingkat atas kek, mau tingkat tengah, mau tingkat bawah, yang namanya data kita tuh penting. Kok jadi malah sibuk ngurusin tingkat level hackernya di level mana? Mau dia level cerek pun harus ada penanggulangan supaya data kita di pemerintahan itu aman. Sekalipun ya teman-teman Bjorka itu ketangkep, orangnya ketahuan siapa, nanti bakal muncul lagi Bjorka-Bjorka lainnya yang memulai gerakan-gerakan anonimus untuk mencuri data pemerintah, data rakyat. Jadi harusnya lebih fokus kepada peningkatan cyber security yang ada di Indonesia dan database. Bukan malah nge-sepelein si hackernya, bukan malah cuma nyari identitas dong. Cari solusi terbaik long term, bukan short term solution. Karena terus terang aja, ancaman cyber di Indonesia tuh tinggi banget karena kita lemah banget cyber security-nya. Kalau pemerintah nanya solusi ke gua, jelas jawabannya apa? Gunakanlah anggaran yang diberikan oleh negara ke Kominfo semaksimal mungkin. Program kerja jelas, efisien, dan efektif. BSSN juga malah minta dana yang lebih. Udah dikasih dana sekian miliar gitu kan. Orang mah kerja dulu, kerja keras dulu, baru lu minta anggaran gede-gede. Kalau kerjaannya juga masih jelek, terus abis itu outputnya masih minim, jangan berharap dapat gede. Sebenarnya gampang teman-teman. Coba aja kita bikin sayembara siapa nih di Indonesia yang memang dari 270 juta penduduk ini yang jago hacking gitu. Bisa aja kan dibuat sebuah lomba bagi pemerintah untuk mencari siapa nih orang Indonesia yang punya tingkat level kepintaran cyber security tertinggi. Setelah pemerintah dapat orang ahli ini, gunakanlah dengan baik, manfaatkan dan berikan pemberdayaan kepada dia. Anggaran di Kominfo tuh 27 triliun. Masa ngasih 1M buat saya bikin sayembara nggak bisa? Terus juga BSSN ngeluh gara-gara anggarannya 500 miliar doang. Itu anggaranmu aja 1M dipakai buat bikin kolam renang. Kolam renang yang bernilai fantastis sama orang yang bisa menjaga data kita, mana yang lebih penting sih? Kalau misalnya ada alasan, oh dari pihak BSSN ngadain kolam renang untuk urgensi ini kah, ada urgensinya. Ya udahlah, bisa diterima. Saya sedang mencari kesalahan hacker Bjorka. Sampai hari ini data dari medsos yang saya dapat yang dibocorkan adalah data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM card, data pemilik KPU, data surat presiden, dalang pembunuhan Munir, dan data pribadi Menkominfo. Semua yang dibocorkan beberapa dibantah oleh pemerintah bahwa itu hoax. Jika Bjorka diproses hukum di Indonesia, pasal yang dapat diterapkan adalah pasal ini dan ini. Namun saya lebih tertarik dengan reaksi pemerintah yang terlihat ketar-ketir. Biasanya orang yang takut itu ada sesuatu keburukan yang disembunyikan. Kalau saya sebagai advokat, malahan bisa dicari semua data di web. Nama asli, alamat kantor, nomor telepon, sampai kartu tanda pengenal advokat yang saya gunakan untuk syarat bersidang bisa dilihat. Jikalau Bjorka adalah benar dan tidak tertangkap, saya yakin Bjorka akan menjadi pahlawan yang akan membongkar semua kebusukan yang tertutup. Bahkan akan membantu mengungkap kasus-kasus besar di Indonesia. Apakah mungkin dia adalah jawaban doa dari rakyat agar Indonesia menjadi lebih baik?